menyiapkan barisannya. Pemimpin apel memasuki ruangan apel. Penghormatan kepada pemimpin apel dipimpin oleh barisan paling kanan. Pembina apel memasuki ruangan apel. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel, hormat. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel bahwa apel siap dilaksanakan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Amanat pembina apel dan pembukaan tos pasukan diistirahatkan. Untuk amanat istirahat di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakaf, Bapak Ibu
guru agama Islam, pembina SKI, para panitia serta para peserta sosial dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu dan senantiasa memanjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Hari ini kita mengadakan upacara pembukaan dalam rangka training orientasi SKI tahun 2023. Semoga acara yang telah direncanakan nanti bisa berjalan dengan baik, sesuai dengan yang diharapkan, sesuai tujuan apa yang menjadi komitmen kita bersama, bahwa SKI adalah organisasi merupakan garda yang paling depan dalam mengarahkan anak-anak kita untuk T5 yang pertama, yaitu atau 6 profil pelajar Pancasila, yaitu keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang depan saya nanti melalui Pak Muhammad Umar sebagai pembina SKI, saya berharap anak-anak ini satu bisa menjadi contoh bagi siswa-siswa yang lain, terutama dalam menegakkan sholat wajib 5 waktu. Ini yang sulit, yang belum saya lihat. Kadang pada saatnya ada azan di ruang SKI itu masih ada anak yang ngobrol gitu. Itu yang saya tidak suka ya. Padahal dia adalah memahami SKI itu ya seksi kerohanian Islam yang menjadi garda yang terdepan, terutama bagaimana sholat wajib 5 waktu di sekolah kita ini. Alhamdulillah, sekolah kita ini betul-betul alhamdulillah ya. Banyak karyawan-karyawan kita yang betul-betul menegakkan sholat 5 waktu dan ada sholat berjamaahnya. Ini saya betul-betul bersyukur ya di sekolah ini, karena tidak semua sekolah itu karyawannya ya yang menetap di sekolah itu bisa mengkondisikan masjid yang dibangun cukup megah itu untuk tetap istiqomah dalam menjalankan atau menegakkan sholat wajib 5 waktu. Saya bersyukur di SMK 6 ini bangunan masjidnya sangat megah dan kumandang azan 5 waktu ini bisa berjalan dengan baik. Itu saya betul-betul bersyukur. Karena hampir tidak ada sekolah yang menghidupkan masjid ini dengan sholat wajib 5 waktu, itu tidak ada. Kita lihat hanya di sini. Saya betul-betul bersyukur dan terima kasih, dan ini amal baik kita bersama. Nah, yang kedua, ini anak-anak SKI ini saya berharap percuma kalian teorinya hafal, agamanya hafal, tapi justru hal yang wajib ini banyak ditinggalkan oleh anak-anak kita, terutama sholat wajib 5 waktu. Jadi sesibuk apapun kita upayakan sholat wajib 5 waktu ini dijalankan dimanapun kalian berada. Ya, kalian harus bisa menjadi pionir untuk dirinya sendiri, pionir untuk orang lain. Tantangan kalian cukup berat di sekolah umum seperti ini. Saya ingin walaupun sekolah umum itu rasanya seperti pondok pesantren. Maka ke depan saya berharap coba tos dilaksanakan di pondok pesantren.
Dan jauh-jauh, kita kan punya pondok pesantren di Dresmo ini. Anak-anak digembleng, isi akidahnya, agar supaya anak ini tidak gampang kena pengaruh. Gitu. Kadang kalau kita ada kegiatan, itu namanya sudah sholat itu lali ya. Dia fokus pada kegiatannya, tapi justru kewajiban kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini banyak ditinggalkan. Sesibuk apapun anak sekalian coba, anak-anakku yang sampai detik ini belum bisa menegakkan sholat wajib 5 waktu dengan 17 rakaatnya, itu tolonglah, karena kalian nanti akan menjadi pemimpin masa depan. Paling tidak pemimpin untuk dirinya sendiri dan pemimpin untuk keluarganya. Saya berharap berangkat dari keluarga-keluarga yang berkomitmen dalam menjalankan syariat agama Islam itu, nanti akan akan lahir anak-anak yang juga berkomitmen terhadap agamanya. Itu menjalankan sholat wajib 5 waktu. Syukur-syukur ada sholat-sholat sunnah yang mendampinginya atau yang mengikutinya. Karena sholat sunnah itu juga sebagai penutup atau mengisi ya, kebolongan-kebolongan sholat wajib kita. Ya kita nanti akan panen buah. Istilah orang petani itu kalau nanam padi, di galengannya itu ada jagung atau ada kedelai, ada kacang panjang. Selain memetik padinya juga memetik kacangnya atau kedelainya atau jagungnya di. Nah, ini pola-pola seperti ini yang sudah dilakukan para petani sebagai filosofi kita ya, bahwa tidak hanya sekedar menuai padi, tapi juga menuai selain padi. Demikian juga sholat, tidak hanya bisa menuai sholat wajib kita, tapi sholat-sholat sunnah kita juga bisa kita dapatkan. Ini yang perlu saya tekankan, anak sekalian, apapun hebatnya kamu, kepandaian kamu, kecerdasan kamu, kalau tidak dibentengi oleh sholat, karena sholat itu adalah tiang agama. Namanya tiang itu penyangga. Kalau penyangganya kuat, insya Allah bangunan di atasnya akan kuat. Kita mau bangun apa saja, kita akan kuat. Oleh karena itu, sekali lagi, nama yang depan saya ini adalah harga yang paling depan di dalam menegakkan ya, sholat wajib 5 waktu, syukur-syukur ditambah dengan sholat-sholat sunat yang lain. Contoh sholat sunnah apa? Sebelum kalian sholat itu, kalau masih ada waktu, usahakan sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid itu kalau tidak salah ya menghormati tempat suci ibadah kita, dan itu pahalanya luar biasa. Istilahnya adab atau etika masuk ke rumahnya Allah itu ya, sebelum duduk beriktikaf akan sholat sunnah tahiyatul masjid. Itu kan luar biasa. Itu dimulai dari orang-orang yang depan saya. Kadang-kadang adzan langsung duduk, langsung baca selawat. Alhamdulillahnya kalau sholat tahiyatul masjid itu baru selawatan, itu kan tidak. Di atap masuk masjid itu sebelum kita masuk, sebelum kita duduk ya sholat tahiyatul masjid. Itu luar biasa. Syukur-syukur seperti sekarang ini setelah jam 7 ke atas kita sholat duha. 2 rakaat saja, tidak usah banyak-banyak karena Anda masih pelajar. Kalau yang bawa-bapak ya dia ya harus lebih dari 2 rakaat. Yang penting utama sholat wajib 5 waktunya itu tolong betul-betul anak-anak yang di depan saya ini jadi garda yang paling depan. Jangan ada ketika adzan kamu masih ngobrol saat ini, adzan segera tinggalkan semua aktivitas
apapun, kemudian ambil air itu, sholat ke masjid dan berzikir atau beriktikaf, niat duduk mengingat Allah SWT dengan baca kalimat-kalimat thayyibah dan sebagainya. Kemudian yang lain, sekretariat SKI ini tolong dijaga kebersihannya, kerapiannya. OSIS juga demikian, itu tempat-tempat di muka, di wajah kita. Jadi saya negur OSIS, masuk sampah di depan ruang OSIS, berserakan itu biarkan. Mana itu patinya ini? Apalagi SKI ada dalam masjid, itu jangan jadi sarang sampah itu. Bukan tempat penitipan barang atau tempat penitipan tas di situ. Itu sudah tempat untuk bermusyawarah, berdiskusi, untuk mengevaluasi. Dan saya ingin jamaah yang sudah masuk ke SMK 6, jamaah masyarakat di sekitar SMK 6, rumah-rumah yang sudah masuk, jangan sampai jamaah ini keluar dari masjid kita karena dia tidak nyaman beribadah di masjid kita. Ini yang menjadi tugas utama kita, terutama ibu-ibu agama, bapak ibu dan ibu agama ini. Karena menarik jamaah keluar untuk bisa masuk ke sekolah itu tidak gampang ini. Dia akan masuk, dia akan bersama-sama kita manakala dia merasa nyaman ibadahnya di masjid kita. Kalau dia tidak nyaman dengan kehadiran anak-anak yang mohon maaf kadang-kadang ngobrol sendiri, tidak jelas itu, apalagi sholat Jumat. Ini sholat Jumat ini awal laki. Udahlah, duduk diam mendengarkan khutbah. Kalau sebelum khutbah dimulai kita berzikir, banyak baca istighfar, banyak baca sholawat, banyak membaca kalimat-kalimat thayyibah. Itu harus dilakukan, bukan ngobrol ini. Tidak ada makna kalau ibadah. Ketika sholat Jumat kita khotib berkhutbah, kamu ngomong sendiri, nilai ibadah kita, kamu hanya ada di situ aja, tapi nilai ibadahnya tidak. Karena kalau sudah Jumat itu dan dibiasakan setelah sholat itu jangan setelah salam langsung peleci gitu. Ini kamu dari orang-orang yang sombong, orang yang tahu berdoa dirinya sendiri. Kapan kamu doakan diri sendiri? Kapan kamu doakan orang tua? Kapan doakan guru? Ya saya setelah sholat itu dapatkanlah kalian berdoa di luar sholat. Apalagi yang orang-orang sudah meninggal, Pak baru sadarnya bapak. Kita hanya bisa mendoakan. Kalau masih hidup, berbuat baiklah terhadap orang tua. Biru walidaynya itu ada. Berbuat baik pada orang tua itu harus, karena itu orang tua kita yang melahirkan kita bisa seperti ini kalau orang tua kita. Baru bisa seperti ini karena doa orang tua saya. Bukan karena kehebatan saya tidak ada artinya apa-apa tanpa doa orang tua saya. Jadi hormati orang tua kalian ketika orang tua kalian masih hidup, doakan orang tua kalian ketika orang tua kalian sudah meninggal. Karena mereka itu butuh doa, bukan butuh apa-apa, bukan kuburnya diberikan cincin yang mewah, bukan. Dia butuh doa anak-anak yang soleh ya. Jadi saya mudah-mudahan anak-anak yang depan saya ini jadi anak-anak yang soleh dan solehah, selalu mendoakan orang tuanya, selalu berbuat baik pada orang tuanya, selalu menyenangkan orang tua, membanggakan orang tuanya, dan membahagiakan orang tuanya yang paling penting. Walaupun kalian nanti sudah berkeluarga, bahagiakan mereka, karena kamu bisa seperti itu ya karena doa mereka. Nah, sekalian itu upaya-upaya cerdas dari kita sebagai seorang anak, bakti kita terhadap orang tua kita. Bagi yang masih ada orang tuanya, senangkan orang tuamu, banggakan orang tuamu, bahagiakan orang tuamu, berbuat bahagia kepada mereka. Kalau yang sudah meninggal, doakan mereka, ya, doakan mereka.
Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana minimal itu. Kalau tidak bisa itu ya dengan bahasa itu ya bahasa cowok, bahasa Indonesia. Kita berorganisasi ini adalah sarana menuju akhirat ya, sarana untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat, bukan hanya sarana untuk mencari ajang teman atau apalah namanya. Ilmu ya, ilmu untuk menuju bahagia dunia akhirat ya. Jadi kita ikut organisasi itu orientasinya hanya itu aja, bukan euforia asal ikut dan sebagainya, tapi tidak punya makna. Dan semua kegiatan harus ada hikmah dan memberikan kebermanfaatan bagi banyak orang, bagi orang lain. Ya, itu Pak Barun ingin anak-anak saya sekarang ini, khususnya anak depan saya ini, jadi anak-anak yang soleh dan solehan, anak yang menginspirasi bagi anak-anak yang lain, berikan contoh bagi anak-anak yang lain, baik cara berpakaian, cara adab ngomong, ya, adab yang lain. Yang itu orientasinya ada bagaimana kita menerapkan agama yang kita yakini akan membawa kita nanti pada surganya Allah itu bisa terwujud di diri kita masing-masing dan di sekolah kita. Saya berharap walaupun sekolah ini sekolah umum, tapi rasa pondok itu ada di sekolah kita. Jadi betul-betul ini damai, menyenangkan, ya, membanggakan banyak orang. Saya kira itu, sekali lagi kita melakukan kegiatan tidak hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban kita, tetapi apa tujuan dari kegiatan TOS ini betul-betul diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya, mohon maaf atas izin Bapak Ibu Guru dan anak sekalian, mari kita buka training orientasi SKI tahun 2023. Kasih izin majelis khidmat dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang menjadi niat dan tujuan anak-anak dalam kegiatan ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang mungkin menyinggung, mungkin membuat jenengan tidak nyaman. Kalau ada kesalahan itu adalah kesalahan saya pribadi, dan kalau ada kebenaran itu adalah kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf ya sebesarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembina apel menyematkan Scrum sebagai tanda resmi dimulainya kegiatan TOS dan Klima Training 2023. Diikuti pemasangan seluruh peserta.
Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuhsinu ni'amahu wa yuhsinu mazidah. Ya Rabbana lakal hamd wa lakal syukru kama yanbaghi li wa li zini sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu semata. Atas kebesaran-Mu pada hari ini, kami dapat melaksanakan apel pembukaan kegiatan TOS dan Hilmat Training. Semoga dengan izin-Mu, kami semua yang hadir pada acara hari ini mendapat limpahan keberkahan dan ridho-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel bahwa apel telah dilaksanakan. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel. Hormat. Dan Pembina apel meninggalkan ruangan apel. Penghormatan kepada pemimpin apel dipimpin oleh pemimpin barisan paling kanan. Pemimpin apel meninggalkan ruangan apel. Apel selesai, pasukan diistirahatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardh. Fahkum bainan nasi bil haqq. Bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innalladzina yadhilluna an sabilillahi lahum
شديد بما نسوا يوم القيامة. Allah berfirman, wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah di bumi, maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah dan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.